warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, tidak terasa kita telah melewati bencana wabah COVID-19 yang telah menjangkiti belahan dunia selama lebih dari 1 tahun lamanya. Tentunya banyak perubahan yang harus kita lewati, mulai dari kebiasaan baru hingga proteksi dalam berbagai hal yang harus kita lakukan. Nah, tentunya COVID-19 ini menyebabkan semua orang perlu membatasi aktivitasnya di luar rumah. Dan hal inilah yang menimbulkan banyak orang harus berdiam diri dalam rumah dalam melakukan berbagai hal, seperti contohnya work from home, ada juga sekolah e-learning dan lain-lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan dari orang-orang yang harus berdiam diri, dari masyarakat yang harus berdiam diri dalam rumah ini tentunya menimbulkan akses internet yang semakin pesat, diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat dalam bekerja, mencari hiburan, sampai mengupdate berita. Nah, tentunya kita tahu bahwa internet sendiri memiliki banyak dampak yang ada dampak positif dan ada dampak negatif yang ditimbulkan dari internet bagi siapapun yang mengaksesnya. Nah, hal inilah sebenarnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kemudahan akses internet yang diakses oleh masyarakat untuk seperti melakukan cybercrime, yaitu seperti contohnya menyebarkan hoax atau juga menyebarkan konten-konten yang tidak baik atau bahkan tidak benar. Gejala masyarakat yang muncul pada masa pandemi yang menggunakan sarana internet untuk menyebarluaskan berita yang tidak benar adanya sangat marak, sehingga tingkat keseriusan yang ditimbulkan juga luar biasa. Bahkan dalam masa pandemi yang berdampak pada berubahnya pola perilaku masyarakat, menambah maraknya adanya kejahatan cyber atau cybercrime. Dari sudut pelaku pun juga beragam. Demikian juga sasaran atau korban hoax yang tidak berbeda, mulai dari perorangan sampai dengan pejabat pemerintah, bahkan presiden sekalipun menjadi sasaran berita hoax. Tentu kita semua harus memikirkan mengapa gejala maraknya hoax atau cybercrimes ini terjadi, bagaimana penanganannya, dan apakah sudah tepat ketika menerapkan Undang-Undang ITE. Apakah akan juga menimbulkan overcriminalization? Merujuk dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sejak tanggal 23 Januari hingga 18 Oktober 2020, terdapat 2020 konten hoax mengenai COVID-19 di media sosial. Namun sebanyak 1.759 konten diantaranya sudah berhasil dicabut atau di-take down. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran hoax di masa pandemi ini sangatlah mengkhawatirkan. Maraknya berita bohong atau hoax menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi, termasuk juga ketika pandemi COVID-19 saat ini. Sebaran hoax sulit untuk dibendung meski berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya adalah pemblokiran dan pencabutan berita bohong, penangkapan penyebar atau pembuat hoax, hingga literasi terhadap masyarakat. Menurut penuturan kriminolog Universitas Indonesia, Ikrar Sulhin, mengatakan bahwa hoax bukan hanya mencakup pelanggaran hukum. Menurut dia, berita bohong dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan lantaran adanya makna yang lebih luas dan dampak yang ditimbulkan. Dalam kriminologi, antara pelanggaran hukum dan kejahatan itu meskipun dua konsep yang saling berhubungan, tetapi kejahatan punya makna yang lebih luas. Artinya ada dampak yang juga harus dipertimbangkan ketika bicara hoax dari sisi kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari sisi penegakan hukum. Muaranya mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Namun dari sisi kriminologi, hoax bisa berkaitan dengan rusaknya tatanan bermasyarakat, terganggunya proses kebijakan, penanganan pandemi, dan terjadinya hal yang kontraproduktif. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara yang harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara, kita juga sebagai warga negara Indonesia dapat dilakukan ketika masa pandemi COVID-19 yang tentunya kita tahu telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Untuk mencegah chaos, masyarakat dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, saling berkoordinasi mendukung penanggulangan dan pencegahan corona bersama tugas percepatan penanganan COVID-19. Mengingat maraknya penipuan dan hoax yang bergentayangan di dunia maya, maka warga perlu mengecek validitas informasi di media sosial agar terhindar dari jebakan disinformasi yang ikut mewabah. Nah, saat krisis pencegahan yang bersifat pembinaan dapat melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah dan tangkal atas kejahatan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.